lagi bersama dengan aku di Tanyakan Bidan, di mana video sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah kehamilan, dan video kali ini kita akan lanjutkan tentang patologis, yaitu masih di masa kehamilan, dan juga akan kita lanjutkan langsung di persalinan. Nah, buat teman-teman yang udah mampir di channel aku ucapkan terima kasih. Dan buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya aku semakin semangat membuat videonya. Oke, jangan lupa sediakan catatannya, karena di sini nanti ada poin-poin penting yang harus kalian catat supaya kalian tidak lupa. Kita mulai di soal yang pertama ya teman-teman. Apakah penyebab terjadinya kasus tersebut? Kasusnya apa? Kita baca soalnya. Nyonya S umur 27 tahun datang ke puskesmas hamil 32 minggu G1 P0A0 mengeluh sering mengalami pusing. Bidan melakukan pemeriksaan dan didapatkan tekanan darahnya 110/80, nadinya 78, pernapasannya 28, suhunya 37, TFU-nya pertengahan pusat dan PX, DDJ-nya 134 kali per menit, HB-nya 10,8 dan HB pada trimester 1-nya itu 12. Jadi di sini yang ditanyakan adalah apakah penyebab kasus tersebut. Nah, teman-teman, sebelum kita menjawab soal yang pertama tadi, kita terlebih dahulu menegakkan diagnosa. Diagnosa apa kira-kira yang bisa kita ambil dari data ini? Di sini dikatakan kan kalau ibunya itu HB-nya 10,8, artinya dia mengalami anemia. Kenapa? Karena pada usia trimester pertama maupun trimester kedua ataupun trimester ketiga, kalau dia HB-nya kurang dari 11, maka itu termasuk ke dalam anemia. Nah, di data ini juga dikatakan kalau usia kehamilannya 32 minggu, HB ibu 10,8. Dan di trimester pertama, HB ibu 12, berarti kan mengalami penurunan HB nih. Kenapa bisa terjadi? Nah, jawaban yang paling tepat dalam nomor 1 itu adalah yang hemodilusi, yang hemodilusi ya. Apa itu hemodilusi? Jadi pada saat tubuh kita itu hamil gitu kan, pada saat seorang wanita itu hamil pasti kebutuhannya berbeda dengan sebelum dia hamil. Nah, ketika kita hamil maka tubuh kita ini harus mengakomodasi supaya kebutuhan antara kita dan janin itu terpenuhi gitu. Maka organ tubuh kita, yaitu tubuh jantung, salah satunya jantung yang berperan penting dalam menyalurkan darah ke seluruh tubuh dan oksigen, pasti kerjanya lebih berat kan dari sebelum kita hamil, karena adanya tadi kebutuhan janin yang harus terpenuhi. Nah, karena tadi jantung kita ini bekerjanya lebih berat dari yang sebelumnya, dia juga membutuhkan asupan darah yang lebih gitu, supaya kebutuhan antara ibu dan janin itu terpenuhi. Dia membutuhkan darah yang lebih gitu. Dari mana dia dapatkan darah yang lebih, sementara di dalam tubuh kita itu hanya memiliki sekitar 5 liter darah, dan yang 5 liter ini tuh terbagi menjadi plasma darah, sel darah merah, sel darah putih. Kan enggak cuma sel darah merah tok kan yang terdiri dari darah kita. Nah, saat kita tadi itu tuh hamil, maka kan dibutuhkan lebih banyak darah. Dari mana dapatnya gitu kan? Dari mana kita dapatkan? Gak mungkin kan kita sedot dari suami kita kan? Gak mungkin kita sedot dari tetangga, ya kan? Maka tubuh kita mengalami yang namanya pengenceran gitu. Di dalam darah kita itu mengalami pengenceran, tapi yang mengencer atau yang bertambah itu adalah plasma darah, bukan sel darah merahnya. Jadi ketika plasma darahnya itu tuh meningkat, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan sel darah merah, maka yang terjadi adalah hambar rasanya kayak gitu. Jadi yang terjadi adalah hemodilusi. Ibaratkan contohnya itu ya, ada 1 sendok gula gitu kan, kita larutkan dengan 1 gelas air, terus kemudian rasanya pasti berbeda dengan 1 sendok gula dilarutkan dengan 2 gelas air. Makanya kan hambar kan, itu juga yang terjadi di dalam tubuh ibu hamil. Yang tadinya itu tuh darahnya itu tuh 5 liter untuk dirinya sendiri, tapi diencerkan supaya terpenuhi antara dia dan bayi, maka di dalam darah itu juga akan mengalami hambar gitu. Itulah yang dinamakan dengan hemodilusi. Itulah yang menyebabkan HB pada ibu hamil itu atau hemoglobin pada ibu hamil itu menurun di trimester kedua, puncaknya itu di umur kehamilan 32 minggu. Jadi ini mohon diperhatikan karena di soal-soal di UKM yang lalu itu tuh ini pernah keluar ya teman-teman tentang hemodilusi. Jadi kita ulang sekali lagi.
Hemodilusi adalah proses pengenceran darah di mana plasma darahnya tadi itu meningkat, tidak diikuti dengan peningkatan sel darah merah. Kenapa dia harus mengencer? Supaya asupan kebutuhan antara ibu dan janin tadi itu tuh bisa terpenuhi. Apakah kalian mengerti? Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan aku. Dan kalau misalnya kalian nggak paham gitu kan, belum mudeng gitu kan, kalian bisa tanya di kolom komentar. Semoga aja kalian paham ya teman-teman. Di soal yang berikutnya adalah apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 26 tahun hamil 12 minggu G1P0A0 datang ke PMB mengeluh pusing, tidak nafsu makan, mual, dan merasa khawatir dengan keadaannya. Bidan melakukan anamnesis dan didapatkan tekanan darahnya 110/70, nadinya 80 kali per menit, pernapasannya 24 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Jadi di sini tanda-tanda vitalnya semuanya tuh masih dalam keadaan normal. Konjungtiva ibu terlihat pucat dan HB-nya 10,5 gram persen. Ini yang menjadi kata kunci untuk kita menjawab soal ini. Untuk menentukan diagnosa dilihat dari HB-nya. Di sini diketahui kalau HB ibu ini 10,5 gram persen. Nah, teman-teman, mungkin kalian masih ingat ya pembagian dari anemia pada masa kehamilan. Di video sebelumnya kan sudah aku jelaskan kalau dikatakan dia anemia kalau kurang dari 11, baik itu di trimester pertama, di trimester kedua, maupun di trimester ketiga, ketika dia kurang dari 11, maka itu sudah masuk ke dalam anemia. Nah, tapi anemia ini dikelompokkan lagi menjadi 3. Kalau dia anemia ringan itu 10 sampai 10,9. Kalau ulang lagi ya, kalau dia dikatakan anemia ringan, HB-nya itu 10 sampai 10,9. Dikatakan dia anemia sedang kalau HB-nya 7 sampai 9,9. Dikatakan dia HB-nya anemia berat kalau misalnya HB-nya kurang dari 7%, 7 gram persen. Jadi dia katakan dia anemia berat kalau itu HB-nya kurang dari 7. Kalau tadi sedang kalau 7 sampai 9,9, anemia ringan 10 sampai 10,9 gram persen. Jadi yang mana nih yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat di sini adalah anemia ringan karena di sini HB-nya itu masih 10,5, masih dalam kategori anemia ringan. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C, anemia ringan. Kenapa nggak yang A, hiperemesis gravidarum? Karena di sini tidak ada data ya untuk memilih kita hiperemesis gravidarum. Di sini hanya dikatakan hanya sebatas mual gitu kan. Emesis gravidarum juga kurang tepat karena di sini yang paling disorot itu adalah HB-nya dan konjungtiva ibu yang terlihat pucat. Sedangkan yang anemia sedang tadi itu kalau HB-nya 7 sampai 0,99, kalau berat tadi kurang dari 7. Teman-teman ini perlu diingat, perlu dihafal karena ini seringkali keluar di UKOM. Kita lanjut di soal berikutnya, apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 28 tahun G1P1A0 usia kehamilan 12 minggu mengeluh mual muntah yang hebat sudah 1 minggu. Bidan melakukan pemeriksaan tekanan darahnya 90/70, nadinya 90 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, pernapasannya 28 kali per menit, nafas berbau aseton. Kau ibu lemah, matanya cekung dan turgor kulit menurun. Jadi teman-teman di sini diagnosa yang paling tepat yang bisa kita dapatkan adalah kita lihat dulu ya kata kunci yang bisa kita lihat adalah yang pertama mual muntahnya itu sangat hebat sudah lebih dari 1 minggu. Kemudian di sini tanda-tanda vitalnya juga sudah tidak normal di mana di sini tekanan darahnya sudah menurun yaitu 90/70 ditambah lagi kata kunci yang harus teman-teman lihat di sini ada keterangan nafas berbau aseton. Jadi ini merupakan ciri dari hiperemesis gravidarum derajat 2. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Kita review kembali kalau misalnya hiperemesis pada ibu hamil itu dibagi menjadi 3 tingkatan atau 3 derajat, bukan sampai 5 ya, 3. Berarti dari sini bisa kita coret yang D sama E.
Teman-teman, supaya kalian lebih mudah untuk menghafal pembagian dari hiperemesis gravidarum di setiap derajatnya, saya akan memberikan triknya gitu kan. Jadi kalau misalnya di itu hiperemesis di derajat 1, ciri khasnya adalah dia mengalami tanda-tanda dehidrasi, misalnya tekanan darahnya sudah menurun, pernapasannya sudah cepat, nadinya meningkat, ditambah lagi berat badannya yang menurun, karena tadi mual muntahnya itu sudah berlebihan, maka berat badan ibu juga menurun. Kemudian di hiperemesis gravidarum derajat 2, tanda-tanda vitalnya juga mengalami penurunan, misalnya tekanan darahnya juga menurun. Namun di sini ciri khas yang paling bisa kalian ingat yaitu kalau di hiperemesis gravidarum derajat 2, dia itu tuh nafas ibu tuh sudah berbau aseton. Nanti kalau misalnya kalian ketemu di soal ada ciri nafas ibu berbau aseton, berarti itu adalah hiperemesis gravidarum derajat 2. Diingat ya teman-teman. Sedangkan kalau misalnya dia sudah memasuki hiperemesis derajat 3 atau yang lebih parah, mual muntahnya itu tuh bahkan sudah berhenti gitu. Jadi tidak lagi mual muntah, dia sudah berhenti dan ibu biasanya mengalami kehilangan kesadaran atau koma. Di soal berikutnya, apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus di atas? Nyonya T, umur 26 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 28 minggu, datang ke puskesmas bersama suami mengeluh bengkak pada kedua kaki sudah seminggu. Bidan melakukan anamnesis dan didapatkan tekanan darahnya 140/110, nadinya 82 kali per menit. Suhunya 37 derajat Celcius, pernapasannya 24 kali per menit, protein urinnya positif 2, DJJ-nya 130 kali per menit, TFU-nya 30 cm. Apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus di atas? Yang A, hipertensi kronis, yang B, eklamsi, yang C, hipertensi gestasional, yang D, preeklamsia berat, atau yang E, preeklamsia. Nah teman-teman, sebelum kita bahas soal ini, kita lihat dulu nih data-data yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, usia kehamilannya 28 minggu, kemudian di sini tekanan darahnya cukup tinggi ya, yaitu 140/110, dan ditambah lagi dengan penunjang data yaitu protein urinnya itu plus 2. Nah, di sini kalian bisa melihat kalau di opsi jawabannya ada hipertensi kronis, hipertensi gestasional, preeklamsia, preeklamsia berat, habis itu eklamsia, dan superimpuls preeklamsia. Kalian tahu nggak perbedaannya di setiap hipertensi yang terjadi pada ibu hamil? Nah, di sini kita akan mereview kembali buat teman-teman yang lupa nih. Itulah keuntungannya kalian itu mampir di channel aku, karena di sini aku akan membahas kepada kalian satu-satu, biar nanti salah satu yang manapun nanti yang keluar di UKOM, kalian bisa paham, kalian bisa menjawabnya dengan benar. Makanya kalian sediakan catatan kalian, atau sediakan handphone yang nggak dipakai untuk mencatat poin-poin yang akan aku sampaikan. Nah, jangan lupa atau kalian perlu ingat kalau misalnya di dalam soal UKOM itu masalah tentang hipertensi dalam kehamilan itu sangat banyak keluar. Jadi ini memang wajib kalian pahami. Nah, hipertensi pada kehamilan itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ada itu hipertensi kronis, ada hipertensi gestasional, ada preeklamsia berat, ada eklamsia, ada superimpuls preeklamsia. Nah, untuk membedakannya ini kan kalian itu sering bingung ya, sering pusing gimana cara membedakannya gitu. Sementara di dalam soal itu nanti mirip-mirip gitu kan. Jadi di sini kalian bisa lihat perbedaannya dari tekanan darahnya, dari protein urinnya, dan dari usia kehamilannya. Nah, jadi kita bahas dulu satu-satu. Nah, yang pertama yaitu hipertensi kronis. Di sini kita bedakan dulu tentang hipertensi kronis dan hipertensi gestasional. Nah, hipertensi kronis itu artinya ketika seorang wanita dia sudah memiliki riwayat hipertensi sebelum dia mengalami kehamilan. Nah, atau dia mengalami hipertensi ketika usia kehamilannya kurang dari 20 minggu. Sampai di sini paham? Dikatakan dia hipertensi kronis kalau dia memiliki riwayat
hipertensi sebelum dia memasuki kehamilan, atau dia pada saat dia datang ke kita nih, kita cek tensinya, dia sudah mengalami hipertensi di usia kurang dari 20 minggu. Contohnya, Nyonya Z datang ke kita di usia kehamilannya misalnya 14 minggu atau 12 minggu. Ketika kita melakukan pengecekan tensinya, kita dapatkan misalnya tekanan darahnya 140/110 nih, tinggi kan? Tetapi protein urinnya di sini tuh negatif. Nah, berarti itu bisa kita membuat diagnosa kalau ibunya mengalami hipertensi kronis. Namun bisa juga dia di usia di atas 20 minggu. Misalnya, Nyonya C datang ke kita kan di usia kehamilannya misalnya 24 minggu. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan, kita tanya nih sama ibunya, Bu, ini kehamilan yang keberapa? Ini dibilangnya tuh kehamilan yang kedua. Terus kita tanya lagi, sebelumnya ada riwayat hipertensi kah? Nanti kalau dia menjawab, iya Bu, sebelumnya saya waktu kehamilan yang pertama mengalami hipertensi juga. Bahkan sebelum saya hamil pun saya mengalami hipertensi juga. Nah, kayak gitu, itu juga termasuk ke dalam hipertensi kronis. Jadi hipertensi kronis itu adalah hipertensi yang dialami oleh ibu hamil sebelum dia memasuki kehamilan, dia sudah memiliki riwayat hipertensi sebelumnya. Nah, kemudian kalau dia hipertensi gestasional, ini usia kehamilannya di atas 20 minggu. Namun protein urinnya juga di sini negatif. Nah, yang membedakan antara dia hipertensi kronis dengan gestasional, kalau hipertensi gestasional itu tuh di atas 20 minggu, kalau kronis tadi itu tuh di bawah 20 minggu dan dia ada riwayatnya, riwayat hipertensi sebelumnya. Sedangkan hipertensi gestasional dia di atas 20 minggu namun tidak disertai dengan protein urin atau sama-sama negatif kayak gitu. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal hipertensinya kurang dari 20 minggu, maka pilihlah hipertensi kronis. Kalau dia di atas 20 minggu dengan catatan dia itu protein urinnya negatif, maka pilihlah hipertensi gestasional. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya preeklamsia. Kalau dulu kan kita disebut dengan kita kelompokkan gitu, ada preeklamsia berat, ada preeklamsia ringan. Tapi sekarang itu sudah dihilangkan, ada hanya preeklamsia dan preeklamsia berat. Nah, dikatakan dia preeklamsia kalau tekanan darahnya itu 140/90 atau kurang dari 160/110. Dikatakan dia preeklamsia ketika tekanan darahnya itu 140/90 atau tekanan darahnya kurang dari 160/110 dengan protein urinnya itu tuh +1. Nah, sedangkan dia dikatakan preeklamsia berat kalau tekanan darahnya 160/110 dengan protein urinnya +2 atau +3. Apakah kalian paham, teman-teman? Berikutnya kan ada yang namanya superimpos preeklamsia. Nah, apa itu superimpos preeklamsia? Jadi, superimpos preeklamsia itu artinya awalnya dia hanya mengalami hipertensi kronis atau hipertensi gestasional, namun seiring bertambahnya usia kehamilan, dia berubah yang tadinya dia cuma hipertensi kronis atau dia hipertensi gestasional, dia berubah menjadi preeklamsia berat. Nah, contohnya, Nyonya C datang ke kita dengan usia kehamilan 12 minggu. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan, kita dapatkan kalau tekanan darahnya itu misalnya 140/100. Berarti kan dia tekanan darahnya tinggi, tetapi protein urinnya negatif. Berarti pada saat usia kehamilan 14 minggu tadi, dia mengalami yang namanya hipertensi kronis. Kemudian, dia datang lagi di kunjungan berikutnya. Misalnya di usia kehamilan 24 minggu, kita melakukan pemeriksaan dan kita dapatkan tekanan darahnya itu masih dalam keadaan tinggi gitu, 140 atau per 90 atau 150/100. Namun yang tadi di kunjungan pertama
itu protein urinnya negatif, kemudian berlanjut menjadi protein urinnya positif, bahkan dia mengalami yang namanya preeklamsia berat. Nah, itulah yang dinamakan dengan superimpuls preeklamsia, di mana yang awalnya tadi hanya hipertensi gestasional atau kronis, namun dia berubah menjadi preeklamsia berat. Selanjutnya yaitu eklamsia. Kalian mungkin sudah tidak asing dengan yang satu ini, karena di mana dikatakan dia eklamsia ketika sudah terjadi kejang. Dikatakan dia eklamsia ketika kejangnya itu disertai dengan tanda-tanda preeklamsia, tekanan darahnya tinggi, ada protein urinnya positif, maka itu bisa kita menegakkan diagnosa kalau dia mengalami eklamsia. Namun, kalau misalnya dia kejang tetapi tidak disertai dengan tanda-tanda preeklamsia, itu tidak termasuk ke dalam eklamsia. Jadi dia itu dikatakan eklamsia kalau kejangnya disertai dengan tanda-tanda preeklamsia. Gimana? Kalian paham nggak? Setelah aku jelaskan, sekarang kalian sudah paham kan cara membedakan antara hipertensi kronis, hipertensi gestasional, preeklamsia, preeklamsia berat, eklamsia, sama superimpuls preeklamsia. Nah, dari sini kalian sudah bisa menebak, ya. Dari sini kalian sudah bisa melihat gambaran gitu kan, bisa kalian lihat perbedaan di setiap hipertensi tersebut, sehingga nanti kalau kalian pas UKOM kalian bakalan lebih mudah dalam menjawab soal, asalkan kalian paham dengan yang aku jelaskan tadi. Kalau perlu kita ulang lagi, hipertensi kronis yaitu hipertensi yang terjadi ketika seorang ibu hamil itu sebelum dia hamil dia sudah memiliki riwayat hipertensi. Dikatakan dia hipertensi gestasional ketika dia mengalami hipertensi pada masa kehamilan di atas 20 minggu. Dikatakan dia preeklamsia ringan ketika tekanan darahnya 140/90 dan protein urinnya positif 1. Ingat, kalau dia hipertensi gestasional dengan hipertensi kronis, protein urinnya itu negatif. Dikatakan dia preeklamsia berat kalau tekanan darahnya sudah 160/110 dan protein urinnya positif 2 atau positif 3. Dikatakan dia superimpuls preeklamsia kalau yang tadinya dia di awal kehamilan hanya mengalami hipertensi kronis dan gestasional, namun semakin lama atau semakin tuanya masa kehamilan, dia berubah menjadi preeklamsia berat. Itulah yang dinamakan dengan superimpuls preeklamsia. Hati-hati, ini pernah keluar di soal UKOM, jadi kalian harus wajib memahami. Dan yang terakhir, dikatakan dia eklamsia kalau tadi dia mengalami kejang tetapi disertai dengan tanda-tanda preeklamsia. Nah, buat teman-teman, supaya kalian lebih paham lagi, supaya lebih mantap lagi pengertian kalian tentang hipertensi, di sini bakalan aku buat contoh-contoh soalnya, dan coba kalian sebelum menjawab, sebelum kalian melihat jawabannya, kalian jawab dulu ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang mana? Ya benar, jawabannya adalah yang D, preeklamsia berat. Kenapa nggak yang E, preeklamsia saja? Karena di sini tekanan diastolnya itu sudah 110. Ingat, kalau tadi dia preeklamsia, dia 140/90. Kalau dia preeklamsia berat, 160/110. Namun, jikalau salah satunya, baik itu sistol atau diastolnya saja sudah ada yang 160 atau per 110, itu sudah masuk ke dalam kategori preeklamsia berat. Jadi yang menjadi patokan itu bukan dari protein urinnya ya teman-teman, tetapi yang menjadi patokannya yang harus kalian tahu adalah tekanan darahnya. Ingat ya, tekanan darahnya. Jadi jawaban di sini yang paling tepat yaitu D, preeklamsia berat. Oke, soal berikutnya biar kalian lebih paham lagi, kita baca soal pertanyaannya. Apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus di atas? Seorang perempuan umur 25 tahun, hamil 16 minggu, datang ke PMB mengeluh mengalami mual muntah, pusing, dan tidak nafsu makan. Bidan melakukan pemeriksaan dan didapatkan keadaan umumnya ini masih misteri ya, belum diketahui. Mungkin keadaan umumnya itu baik, tekanan darahnya 150/100, nadinya 80 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, pernapasannya 25 kali per menit, planotesnya positif, protein urinnya di sini negatif. Ingat tadi yang aku jelaskan, kalau dia
protein urinnya negatif, berarti dia antara gestasional dan kronis. Di sini usia kehamilannya berapa? 16 minggu. Jadi apa teman-teman jawabannya? Iya, benar banget. Jawabannya adalah hipertensi kronis. Jawabannya adalah yang B. Oke, di soal berikutnya, apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 25 tahun, G1, P1A0, usia kehamilan 30 minggu, datang ke PMB bersama suami mengeluh kakinya bengkak. Hasil anamnesis didapatkan tekanan darahnya 140/90, nadinya 82 kali per menit, pernapasannya 23 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, TFU-nya 32 cm, DJJ-nya positif, keadaan umumnya baik, proteinnya urinnya di sini adalah +2. Ingat kata kunci kita di sini adalah yang mana teman-teman? Tekanan darahnya 140/90. Biarpun di sini protein urinnya ini positif 2, dia tetap termasuk ke dalam preeklamsia, bukan preeklamsia berat. Karena ya tadi yang kujelaskan patokannya adalah tekanan darahnya, bukan protein urinnya. Di sini kan protein urinnya itu 140/90. Jadi jawabannya adalah yang B, preeklamsia. Oke, biar kalian lebih mantap lagi, lebih paham lagi, kalian bisa jawab dulu nih. Kita baca pertanyaannya, apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus Nyonya M? Nyonya M umur 28 tahun datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Usia kehamilannya di sini 20 minggu, mengeluh pusing saat bangun tidur, namun segera membaik. Ibu juga mengeluh kakinya bengkak. Bidan melakukan pemeriksaan dan didapatkan tekanan darahnya 140/100. Ingat di sini usia kehamilannya 20 minggu, tekanan darahnya 140/100, nadinya 80, suhunya 37, pernapasannya 24, keadaan umumnya baik. Dan kata kuncinya di sini adalah protein urinnya negatif. Kalian tadi masih ingat kalau protein urinnya negatif antara gestasional dan kronis. Namun di sini usia kehamilannya adalah 20 minggu, berarti dia masuk ke dalam, benar, dia termasuk ke dalam hipertensi gestasional. Jawabannya adalah yang C. Di soal yang berikutnya, apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus di atas? Seorang perempuan umur 25 tahun dibawa oleh keluarga ke PMB dengan keadaan kejang. Ingat, di sini dia kejang. Tekanan darahnya 180/100, nadinya 90 kali per menit, protein urinnya positif 3, berarti ini termasuk ke dalam eklamsia. Jawabannya adalah yang A, karena di sini dia kejang dan juga ditandai dengan tanda-tanda preeklamsia. Oke teman-teman, mungkin sampai itu dulu, sampai di soal ini dulu pembahasan kita kali ini tentang kehamilan patologis, dan besok kita akan lanjutkan lagi tentang materi masih sama, yaitu tentang patologis, karena soal-soal patologis itu tuh banyak juga keluar di dalam soal UKOM. Semoga video yang aku bagikan hari ini tuh bisa bermanfaat untuk kalian, dan kalau kalian masih kurang jelas dalam penjelasan aku, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video aku, nggak ada salahnya kan kalian subscribe, kalian like, dan kalian share ke teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Dadah!